Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pohon filogeni. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Nurul Kuldiah, yang kedua Fazil Istiqomah, yang ketiga Firman S. Baik, kita dapat melihat dalam tabel berikut ini ada 7 spesies, yaitu lancelet, lampere, tuna, salamander, kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba. Lancelet ini merupakan spesies dari outgroup atau di luar grup. Kemudian lampere, tuna, salamander, kura-kura, dan macan tutul, lumba-lumba ini merupakan kelompok di dalam grup atau in-group. Beberapa karakter yang bisa digunakan sebagai acuan dalam pembuatan pohon filogeninya, yaitu tulang belakang, rahan barengsel, 4 tungkai, telur amniotik, susu, dan sirip dorsal. Lancelet tidak memiliki tulang belakang yang memisahkan atau membedakan dengan keenam spesies lainnya. Kemudian yang membedakan antara lampere bisa dilihat diberikan tanda 0. Kemudian sisanya itu 1 karena lampere ini tidak memiliki rahan barengsel. Sedangkan tuna, salamander, kura-kura, dan macan tutul lumba-lumba itu memiliki rahan barengsel. Kemudian yang membedakan lagi antara tuna dengan salamander karena salamander memiliki 4 tungkai. Karena itu di sini ditandai dengan 0, artinya tuna tidak memiliki 4 tungkai. Tapi salamander, kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba memiliki 4 tungkai. Kemudian telur amniotik pada salamander tidak dilindungi oleh tergantung amnion, sedangkan kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba itu dilindungi. Selanjutnya, susu pada kura-kura tidak ada, sedangkan susu pada lumba-lumba ada. Terakhir, sirip dorsal terdapat pada spesies tuna dan lumba-lumba. Selanjutnya, untuk membuat pohon filogeni dari spesies yang ada pada tabel sebelumnya, kita bisa membuatnya dengan cara memulai dengan membuat root atau akar. Nah, root atau akar ini merupakan nenek moyang dari spesies atau leluhur tertua dari sebuah kelompok organisme yang kemudian akan dipelajari dalam pohon filogeni atau akan dibuatkan di pohon filogeni ini. Nah, pada root ini terjadi divergensi atau perubahan karakter atau juga perubahan evolusioner yang terjadi di mana pada ini terdapat hewan yang tidak memiliki tulang belakang, yaitu lancelet, di mana lancelet ini merupakan kelompok atau spesies outgroup di mana suatu spesies atau kelompok spesies dari garis keturunan yang diketahui telah berdivergensi sebelum garis keturunan mencakup spesies yang sedang kita pelajari ini. Nah, kita lihat di sini pada root ini terjadi divergensi atau perubahan evolusioner dengan karakter tulang belakang ditandai dengan kode nomor 1, di mana contoh spesiesnya adalah lampre. Pada nodus kembali terjadi divergensi dengan perubahan karakter yang ada berupa rahang barengsel. Untuk perubahan karakter yang ada ditandai dengan angka nomor 2. Spesies yang terjadi divergensi yaitu tuna. Selanjutnya, pada nodus terjadi perubahan evolusioner lagi. Terjadi divergensi di mana perubahan karakter yang nampak yaitu terdapat 4 tungkai, di mana ditandai dengan angka nomor 3. Contoh spesiesnya adalah salamander. Selanjutnya pada nodus ini terjadi lagi divergensi atau perubahan evolusioner dengan perubahan karakter yang nampak adalah telur amniotik atau telur yang diselimuti oleh kantung amnion, di mana diberi tanda angka nomor 4. Contoh spesiesnya adalah kura-kura. Kemudian terjadi lagi perubahan karakter atau terjadi perubahan evolusioner di mana divergensi karakter yang ada atau perubahan karakter yang nampak itu adanya kelenjar susu. Nah, di sini kita lihat ada 2 spesies, yaitu pertama ada macan tutul
dan lumba-lumba, di mana di sini kita diberi tanda angka nomor 5. Kemudian pada lumba-lumba sendiri, lagi-lagi mengalami perubahan evolusioner dengan bentuk karakter yang ditunjukkan, yaitu adanya sirip dorsal. Maka perubahan evolusioner yang terjadi, ini kita diberi tanda angka nomor 6. Kemudian ini juga terjadi pada tuna, maka tuna juga diberi tanda angka nomor 6. Setelah melihat pohon filogeni ini, ternyata lumba-lumba dan tuna memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Ya, selanjutnya yaitu membuat pohon filogeni yang berbeda dengan pohon filogeni sebelumnya. Yang membedakan yaitu hanyalah letak nodusnya. Seperti pohon filogeni sebelumnya, di sini juga membuat rod terlebih dahulu. Lalu terjadi divergensi. Nah, di mana divergensinya yaitu hewan yang tidak bertulang belakang, di mana contohnya spesiesnya itu lancelet. Nah, kemudian hewan yang bertulang belakang yaitu contoh spesiesnya lamprey. Hewan yang dengan karakter bertulang belakang ditandai dengan nomor 1. Nah, selanjutnya yaitu adanya divergensi yaitu perubahan rahang berengsel di mana ditandai dengan nomor 2. Dengan contoh spesies yaitu tuna. Ada juga lumba-lumba. Nah, kemudian terjadi lagi divergensi perubahan karakter, di mana memiliki 4 tungkai kaki yang berjumlah 4, ditandai dengan nomor 3, di mana contoh spesiesnya itu adalah salamander. Nah, kemudian terjadi lagi divergensi, yaitu perubahan karakter yang ditunjukkan adalah adanya kantong amnion, ditandai dengan nomor 4. Contoh spesiesnya itu adalah kura-kura. Nah, selanjutnya terjadi lagi divergensi. Perubahan karakter yang ditunjukkan adalah kantong kelenjar susu. Nah, kantong kelenjar susu ini pada hewan macan tutul ditandai dengan angka nomor 5. Nah, kemudian selanjutnya tuna dan lumba-lumba. Dan lumba-lumba juga mempunyai perubahan yaitu adanya sirip dorsal yang ditandai dengan angka nomor 6. Nah, kemudian untuk lumba-lumba ini mempunyai 4 tungkai, maka ditandai diberi tanda 3. Selain itu, lumba-lumba juga memiliki kantong amnion, maka diberi tanda angka 4. Kemudian lumba-lumba juga mempunyai kelenjar susu, maka diberi angka nomor 5. Nah, tuna dan lumba-lumba memiliki kekerabatan yang sangat dekat seperti pohon filogeni ini. Untuk mengetahui pohon filogeni yang mana yang akan digunakan, maka kita harus menghitung jumlah perubahan evolusioner pada gambar 1 dan gambar 2. Nah, pada gambar 1 terjadi 7 perubahan evolusioner. Nah, sedangkan pada gambar 2 terjadi 9 perubahan evolusioner. Nah, sesuai kaidah pohon filogeni, maka filogenik yang memiliki jumlah kejadian evolusioner paling sedikit, artinya pohon filogeni ini akan digunakan itu adalah pohon filogeni pertama, yaitu memiliki 7 perubahan evolusioner.